Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 9, chapter 2 atau bab 2. Dalam bab 2 ini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan saran, jadi memberi saran kepada seseorang tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan dan tentang sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian setelah saran atau suggestion, kita juga akan belajar bagaimana menyatakan aturan atau stating rules. Setelah stating rules, kita akan membahas tentang inviting someone to do and not to do something. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian saying agree or disagree, menyatakan setuju atau tidak setuju, with rules, dengan aturan, terhadap aturan, suggestions, saran, dan ajakan. Saying agree or disagree with rules, suggestions, and invitation. Yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Baik, itulah yang akan kita pelajari pada chapter 2 atau pada bab 2. Baik, kita akan langsung membahas bagian pertama, yaitu giving suggestions to do and not to do something. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana menyampaikan saran kepada orang lain tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan. Kita di sini menggunakan kata should dan should not. Should dan should not yang diikuti oleh kata kerja pertama. Baik, ini dialognya adalah sudah pernah saya tugaskan. Yang berisi ungkapan saran sudah saya garis bawahi kalimatnya, jadi kalian bisa simak dan perhatikan. Untuk bagian pertama, di situ ada Benny yang mengatakan, we should start our world magazine now. Should, start, seharusnya, start, memulai, our world magazine now. Seharusnya kita mulai dengan mading gitu ya, majalah dinding, wall magazine. Terus kata Dayu, we should plan it carefully. We should plan it carefully. Should plan. Nah, itu should yang diikuti oleh kata kerja pertama. Kita seharusnya merencanakannya dengan baik. We should go. Nah, itu ada kata lagi, we should go. Should go, should diikuti oleh go kata kerja pertama. To people who know how to make a wall magazine. Kita seharusnya pergi ke orang-orang yang tahu bagaimana membuat sebuah majalah dinding. Terus kata Siti, dia mengungkapkan kalimat saran yang lain. We should think before we leave. Kita seharusnya memikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu. Itu artinya ya, maknanya. Kemudian, jadi di sini menggunakan kata should ya, seharusnya. Kemudian yang bagian bawahnya itu ada Udin, kata Udin, we should not just put anything there. The text should be good and interesting. Kita seharusnya tidak hanya sekedar meletakkan sesuatu di sana ini maksudnya di majalah dinding. The text should be good and interesting. Teks-teksnya seharusnya baik, bagus, dan menarik. Kata Lina lagi, and there should not be many mistakes there. Dan seharusnya tidak banyak kesalahan di sana. Di sana itu maksudnya di majalah dinding. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan saran yang menggunakan kata should dan should not. Jadi kalian perhatikan lagi, sudah saya
jelaskan juga, sudah saya garis bawahi juga, silahkan diperhatikan lagi. Kita lanjut ke dialog selanjutnya. Pada dialog selanjutnya kita bisa lihat di sini juga sudah saya garis bawahi kalimat yang mengandung ungkapan saran. Di sini bedanya dengan ungkapan saran yang tadi. Kalau yang tadi menggunakan kata should atau should not, kalau di sini kita menggunakan kata what if. What if diikuti oleh kalimat. Yang contohnya yang dikatakan oleh Lina, what if we go to Mrs. Tini and ask her for advice? Bagaimana jika kita pergi ke Bu Tini dan meminta nasihatnya? What if we go to Mrs. Tini and ask her for advice? Jadi, what if diikuti oleh kalimat. Kemudian ada dari Benny bilang, why don't we go back to SMP Sumber Ilmu tomorrow to look closely at their wall magazine? Nah, di sini menggunakan kata why don't yang diikuti dengan kalimat. Why don't we go back to SMP Sumber Ilmu tomorrow to look closely at their wall magazine? Kenapa kita tidak gitu? Kenapa kita tidak kembali ke SMP Sumber Ilmu besok untuk melihat dengan seksama majalah dinding mereka? Nah, tadi menggunakan kata what if, yang kedua menggunakan kata why don't. Oke, yang terakhir di sini ada kalimat dari Lina, what if we just ask for their permission to take a picture of the magazine? Bagaimana jika kita meminta izin untuk mengambil gambar mading mereka? Jadi ini Lina menyarankan untuk meminta izin. Kalau Benny menyarankan untuk pergi ke SMP Sumber Ilmu besok gitu. Kalau Lina menyarankan untuk pergi ke Bu Tini dan meminta nasihatnya. Baik, jadi seperti itu. Jadi kalau suggestions itu sifatnya lebih halus dibandingkan keharusan yang menggunakan kata must. Itu tingkat keharusannya lebih kuat kalau untuk kalimat yang menggunakan must. Nah, dalam aturan yang nanti akan kita bahas itu banyak menggunakan kata must, yang berarti kalau aturan memang tingkat keharusannya memang sangat kuat atau dibandingkan dengan suggestions. Baik, aturan apa saja yang akan dikemukakan oleh Siti, Udin, Dayu, dan Edo, kita lihat, kita akan bahas. Oke, dalam stating rules atau menyatakan aturan, Siti mengatakan, jadi ini Siti mengatakan aturan yang ada di sekolahnya. We must wear a uniform every day. Kita harus, jadi we itu kita bisa kami ya. Kita harus mengenakan seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai Kamis, we must wear, kita harus mengenakan batik, kemeja batik. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Anak perempuan harus mengenakan rok berwarna hitam dan anak laki-laki harus mengenakan celana panjang hitam juga ya. Kemudian on Friday we must wear the scout uniform. Di hari Jumat kami harus mengenakan seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kami harus mengenakan sepatu yang layak. We must not wear sandals. Kita tidak boleh kita tidak boleh mengenakan sandal. A t-shirt, kaos, or casual wear, atau baju yang casual, jadi baju ya sehari-hari, at any place and at any time during the school hours. Dimanapun dan kapanpun selama jam sekolah.
Jadi di sini menggunakan kata must yang diikuti oleh kata kerja pertama dan must not yang diikuti juga kata kerja pertama. Ini adalah aturan yang dikemukakan oleh Siti. Sekarang bagaimana Edo menyatakan aturan di sekolahnya? Ini kita baca kata Edo, we must not be late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ketika belajar di kelas dan ketika upacara bendera. If we are late, jika kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai Pak Satpam memberi kita izin. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani selembar kertas sebelum masuk kelas. If we cannot come on time for any reason, jika kita tidak bisa datang tepat waktu untuk sebuah alasan, we must hand in a notice from our parents to the principals. Kita harus menyerahkan pemberitahuan dari orang tua kita kepada kepala sekolah. Nah, itu adalah aturan yang dikemukakan oleh Edo. Aturan yang dinyatakan oleh Edo. Sekarang aturan yang dikemukakan oleh atau yang dinyatakan oleh Dayu. Kata Dayu, we can learn well if the classroom is clean and tidy. Kita bisa belajar dengan baik jika kelasnya bersih dan rapi. So, we must keep our classroom clean and tidy. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan kelas agar Jadi kita harus membuat kelas tetap bersih dan rapi. We must not litter. Kita nggak boleh nyampah, jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus membuang sampah di dalam tempat sampah. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. Kita tidak boleh menulis atau menggambar apapun di bangku atau di tembok. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan debu di meja guru dan juga lacinya setiap hari. Ini adalah aturannya dikemukakan oleh Dayu. Yang terakhir, Udin menyatakan aturan yang ada di sekolahnya, di kelas ya. We can learn if the class is not noisy. Kita bisa belajar jika kelas tidak ribut atau tidak gaduh. My friends and I know very well that we must not be noisy. Teman-teman saya dan saya tahu dengan baik bahwa kita tidak boleh ribut, tidak boleh gaduh. We must respect our friends who are working seriously. Kita harus menghormati teman-teman yang sedang belajar dengan serius. We must not chat and talk very loudly in class. Kita tidak boleh ngobrol dan berbicara dengan sangat keras di kelas. We must keep our voice low. Kita harus tetap menjaga, kita harus berbicara dengan pelan. We must not play around. Kita nggak boleh bermain di sekitar kelas. We must work at our desk most of the time. Kita harus belajar di bangku di sebagian besar waktu ketika di sekolah. Nah, itu adalah aturan yang dinyatakan oleh Udin. Jadi dalam menyatakan aturan, karena tingkat keharusannya sangat tinggi, mereka menggunakan kata must atau must not yang diikuti oleh kata kerja pertama. Baik, ini adalah dua bagian dari bab 2 yang sudah kita bahas. Semoga bisa kalian pahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.